Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rich Picture Forecasting ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang beranggotakan di sini ada saya sendiri, Dio Haikal dan Nur Hidayat. Lalu yang kedua ada Dery Septian dan yang ketiga ada Fatihah Jalufakti Ajra. Nah, di sini ada gambar atau Rich Picture yang akan dijelaskan oleh Dery Septian. Oke. Yang pertama ada compiler. Itu adalah menyediakan bahan baku atau komponen awal. Masuk ke manufaktur, yaitu mengolah bahan mentah dari compiler jadi produk jadi. Masuk ke reseller, membeli produk dari produsen dalam jumlah besar dan menyalurkan ke retailer. Atau fungsi utamanya menjadi atau dalam skala besar dan menjaga stabilitas pasok ke pasar. Yang keempat ada retailer, itu menjual produk ke customer akhir. Masuk ke distribution, mengatur pergerakan fisik produk dari produsen ke wholesaler, retail hingga ke customer. Yang masuk ke 6 ada sales, menjual produk dan menjangkau pelanggan melalui berbagai saluran. Yang 7 masuk ke customer, titik akhir dan tujuan utama dari seluruh rantai pasok. Masuk ke 8 digital platform, menyediakan konektivitas dan visibilitas antara semua elemen rantai pasok. Masuk ke 9 big data, menganalisis data dalam skala besar untuk mengambil keputusan berbasis informasi seperti transaksi penjual, riwayat pergerakan logistik, perilaku pelanggan, atau tren pasar. Baik, di sini selanjutnya ada penjelasan yang akan dibacakan oleh Fatihah Jalufakti Ajra. Baik, selanjutnya ada penjelasannya. Peramalan permintaan merupakan sebuah usaha sistematis dan ilmiah untuk memprediksi permintaan pada masa yang akan datang atau periode berikutnya dari sebuah siklus produksi menurut Serla dan Sugiono tahun 2017. Kompleksitas forecasting permintaan industri fokus pada pengaruh berbagai faktor seperti penjualan musiman, acara promosi, dan kondisi cuaca menurut Andrea Pumi et al. 2013. Prediksi permintaan di masa mendatang dibutuhkan untuk menghindari terjadinya overproduction, overstock, maupun juga out of stock. Overstock dan out of stock haruslah dihindari demi keberlangsungan usaha dan menjaga loyalitas penggunanya. Di sini juga terdapat yang diakui secara ilmiah dalam permintaan, yakni metode moving average, weighted moving average, dan exponential moving average. Exponential smoothing ada jenis jenis atau SES hingga exponential smoothing, linear exponential smoothing atau LES dan linear exponential smoothing LES dan triple exponential smoothing atau TIS. Nah, ini ada penjelasan selanjutnya, yaitu metode single moving average atau SMA digunakan untuk meramal penjualan sehingga dapat meramaikan kebutuhan pasar nantinya, menurut Prasetya tahun 2017. Dengan menggunakan metode SMA,
Kebutuhan data dalam rentang waktu tertentu diperlukan karena berhubungan dengan hasil ramalan yang dihasilkan. Menurut Landia tahun 2020. Single exponential smoothing merupakan metode yang simpel dan sederhana. Dengan menggunakan metode peramalan ini, hanya dapat memprediksi dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya digunakan untuk memprediksi satu periode ke depan. Menurut Yati, Ramayani, dan Kusniar tahun 2020. Double exponential smoothing diimplementasikan jika pada masa lampau memiliki data berunsur atau tren. Dengan mengetahui data di masa lalu, selanjutnya dilakukan perhitungan dengan membandingkan error terkecil dari metode tersebut. Menurut Lestari tahun 2021. Triple exponential smoothing adalah algoritma peramalan menggunakan bentuk data tren secara musiman. Sama seperti metode double exponential smoothing, tetapi terdapat penambahan nilai konstanta gamma supaya mendapatkan nilai pemulusan lebih kecil dan mendapatkan hasil peramalan yang lebih akurat. Menurut Fatan dan Sugeng tahun 2022. Nah, di sini berikut adalah daftar pustaka atau lampiran daftar pustaka yang kami ambil untuk mengerjakan laporan tugas kelompok kami. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.